Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas sedikit terkait dengan program linear dua variabel. Yang pertama yang perlu kita pahami bahwa program linear adalah suatu cara ataupun metode yang digunakan untuk menentukan nilai optimum atau nilai maksimum dari suatu persoalan yang sifatnya linear. Nanti kita akan temukan beberapa kasus yang terkait langsung dengan program linear dua variabel yang akan kita pelajari pada kali ini. Di dalam pembahasan kita ada beberapa istilah yang Ananda santri sekalian perlu ketahui nantinya, dan ini sekaligus menjadi tugas. Yang pertama adalah fungsi objektif. Fungsi objektif. Yang kedua adalah fungsi kendala atau kendala. Yang ketiga adalah variabel. Nah, ini yang harus dicari nanti apa pengertian daripada tiga istilah ini. Nah, di program linear dua variabel ini nanti kita akan banyak bergelut terkait dengan persamaan dan juga pertidaksamaan nanti. Nah, karena di kelas 1 dulu kita sudah mempelajari bahwa suatu persamaan matematika dapat dituliskan atau direpresentasikan secara geometris dalam bentuk garis, maka nanti di program linear dua variabel atau bisa disebut sebagai PLDV, nanti kita akan menemukan banyak bentuk garis linear atau garis lurus. Misalnya ada bentuk yang miring seperti ini. Misalnya kita punya garis AX tambah BY sama dengan C, maka yang sebelah sisi kanannya itu disebut kanan, kemudian yang ini adalah kiri. Kalau kita punya garis mendatar seperti ini, saya gambar ke bawah. Kalau kita punya garis mendatar seperti ini, yang ini adalah bagian bawah, kemudian ini adalah bagian atas, maka dari dua garis yang ini yang pertama, kemudian yang kedua, yang kiri dan yang di bawah itu, ini nanti disimbolkan ataupun daerah dari kurang dari. Kemudian di bagian kanan dan bagian kiri itu, bagian kanan dan bagian atas ini adalah daerah penerimaan untuk lebih dari atau sama dengan. Sebagai contoh, di diagram Cartesian kita punya garis AX tambah BY sama dengan C. Dari garis ini tentu kita punya dua daerah atas yang sebelah kanan, yang condong ke kanan, yang ini yang saya arsir. Kemudian daerah bagian bawah yang condong ke kiri. Nah, ini adalah garis AX tambah BY sama dengan C. Karena di sini misalnya soal mintanya AX tambah BY lebih dari C, maka daerah penerimaannya adalah yang saya arsir di bagian atas yang condong ke kanan. Ini hanya salah satu contoh, dan ini hanya satu garis. Nanti kita akan temukan banyak garis misalnya di dalam Cartesius tertentu. Nah, itulah yang kita sebut dengan program linear dua variabel. Misalnya seperti ini, kita punya garis seperti ini, anggaplah ini adalah AX tambah BY sama dengan C. Kemudian kita punya garis yang seperti ini. Ini misalnya garis CX tambah
DY sama dengan Z. Nah, kemudian satu lagi misalnya kita punya garis X sama dengan 7. Nah, nanti jika misalnya ada soal yang menanyakan bahwa carilah daerah penerimaan dari sis 3 garis ini, garis AX tambah BY dari CX tambah DY sama dengan Z, kemudian X tambah 7 misalnya. Misalnya kalau soal meminta daerah penerimaan yang pertama adalah yang ini, AX tambah BY kurang dari C, garisnya yang ini. Karena kurang maka kita arsir ke bawah. Oke, sepanjang sampai ujung di sini. Kemudian untuk apa ini? CX tambah DY sama dengan Z. Kalau misalnya soal nanti meminta daerah penerimaannya adalah CX tambah DY lebih dari Z. Nah, karena garisnya yang ini, maka kita arsir ke atas karena lebih dari. Nah, ini. Oke, kemudian garis ketiga X sama dengan 7. Kalau nantinya soalnya meminta X kurang dari 7, maka kita arsir ke kiri karena kurang dari. Oke. Nah, pertanyaannya kemudian yang mana daerah penerimaan dari 3 garis ini. Nah, kita sisa mencari arsiran yang saling berimpit. Nah, maka ini adalah yang saya arsir ini, yang saya garis ini adalah daerah penerimaan dari 3 garis tersebut. Semua arsirannya berimpit. Oke. Nah, pertanyaannya, ada tidak nanti garis yang sama sekali tidak mempunyai daerah penerimaan? Ya ada, nanti kalau misalnya kita punya garis seperti ini, setelah kita arsir ternyata yang garis pertama ini misalnya arsirannya ke atas, terus garis kedua ini garis kedua, ini tadi garis pertama arsirannya ke bawah. Nah, tentu ini tidak ada arsiran yang berimpit. Ini tidak tidak memiliki daerah penerimaan atau penyelesaian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita ada soal sistem pertidaksamaan dua variabel yang ingin kita cari daerah penyelesaiannya. Jadi karena ini adalah sistem, kita punya 4 persamaan. 1, 2, 3, 4. Persamaan pertidaksamaan yang pertama tadi ada ini 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 6. Tadi kita sudah jawab di contoh soal yang pertama bahwa kalau ada soal 2x tambah 3y kurang dari 6, garisnya itu seperti ini. Kalau kita gambarkan di diagram Cartesius, garisnya tadi di 2, ini adalah 3. Nah, jadi seperti ini. Karena ini adalah 2x tambah 3y dimintanya kurang dari 6, maka daerah arsirannya ke kiri bawah. Karena kurang kan. Nah, selanjutnya untuk pertidaksamaan yang kedua, x kurang y kurang dari 6. Dengan cara yang sama tadi kita ubah x kurang y sama dengan 1. Kita ingin cari garisnya, yang mana sih garis dari x kurang y sama dengan 1. Kita misalkan kalau x-nya sama dengan 0, maka y-nya kita dapatkan negatif 1. Maka kita peroleh koordinat 0, negatif 1. 0 kalau x-nya 0, saya tambah ini dulu deh garis ya, kurang lebih seperti itulah. Kalau x nya sama dengan 0, maka y nya negatif 1. Kemudian kalau y nya sama dengan 0, x nya sama dengan 1, kita peroleh koordinat 1,0. 1,0 ini 1 di sini. Nah, kita tarik garis. Ini adalah garis x kurang y sama dengan 1. Karena tadi soal meminta x kurang y kurang dari 1,
maka ke kiri. Daerah penerimaannya adalah ke kiri. Daerah arsirannya adalah ke kiri. Nah, sepanjang tuh. Nah, jadi kalau yang sebelah kanan ini tuh lebih dari. Selanjutnya garis yang ketiga adalah X lebih dari sama dengan negatif 1. Garisnya seperti apa? X sama dengan negatif 1 seperti apa? Kita lihat saja garisnya. Kalau X sama dengan 1 itu seperti apa? X sama negatif 1 maksud saya. Negatif 1 kan ada di sini. Negatif 1 ada di sini. Kita tarik garisnya sepanjang X negatif 1 itu. Karena lebih dari negatif 1, lebih ini negatif 1 di sini, maka kita arsir ke lebih dari negatif 1 ke kanan. Oke. Kemudian garis keempat, Y lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0 berarti garisnya yang ini. Sepanjang ini. Arsirannya ke atas. Maka dari sini kita bisa simpulkan bahwa daerah penerimaannya adalah arsiran yang saling berimpit. Jadi daerah penerimaannya adalah yang ini, yang arsirannya berimpit. Nah, pertanyaannya kenapa bukan yang ini? Ini ada daerah yang sebenarnya juga ada arsiran tetapi tidak menjadi daerah penerimaan karena tadi ada pembatas garis Y lebih dari 0 yang saling membatasi sehingga ini tidak masuk. Ini ada beberapa garis yang tidak termasuk karena tidak berimpit. Jadi ini adalah garis yang berimpit, arsirannya berimpit. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.